Sampurasun. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang keren banget dan jadi inti dari budaya Sunda, yaitu sebuah sistem yang ngatur cara kita bicara untuk menunjukkan rasa hormat. Pernah kepikiran gak sih kenapa ya untuk satu arti misalnya makan, dalam bahasa Sunda tuh katanya bisa banyak banget. Ada dahar, ada juga tuang. Dua-duanya benar, artinya sama-sama makan, tapi nggak bisa asal pakai loh. Nah, ini dia teka-teki yang akan kita bongkar bareng-bareng. Jawabannya ada di sebuah konsep yang indah banget namanya tata krama bahasa Sunda. Dan ini tuh bukan cuma soal aturan bahasa aja loh, ini bener-bener cerminan dari budaya itu sendiri. Yuk kita gali lebih dalam. Jadi apa sih sebenarnya tata krama bahasa Sunda itu? Gampangnya gini deh, ini tuh semacam panduan buat kita milih kosakata yang pas. Tergantung kita lagi ngomong sama siapa dan lagi ngomongin siapa. Jadi ini tuh seni menempatkan diri lewat bahasa. Keren kan? Oke, secara garis besar sistem ini tuh dibagi jadi dua level utama. Ada bahasa yang kita pakai sehari-hari sama teman-teman, dan ada bahasa yang kita pakai khusus untuk menunjukkan rasa hormat. Coba yuk kita lihat bedanya. Nah, di sini kita bisa lihat nih bedanya. Di sebelah kiri itu ada bahasa loma atau bahasa akrab. Ini bahasa santai yang kita pakai buat ngobrol sama teman sebaya. Terus yang di kanan itu bahasa hormat. Ini bahasa sopan yang kita gunakan ke orang yang lebih tua atau orang yang baru kita kenal. Nah, milih antara dua ini itu langkah paling pertamanya. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata nggak sesimpel itu loh. Di dalam bahasa hormat itu sendiri ada satu lapisan lagi yang lebih dalam dan menarik banget. Dan disinilah bisa dibilang letak inti dari seni berbahasa Sunda. Nah ini nih bagian yang paling keren. Bahasa hormat itu sendiri dipecah jadi dua lagi. Ada yang namanya kersorangan yang kita pakai buat ngomongin diri sendiri dengan nada rendah hati. Terus ada kerkabatur yang kita pakai buat ngomongin orang lain, tujuannya untuk menghormati dan meninggikan mereka. Jadi bahkan pas lagi ngomong formal pun kata yang kita pakai buat diri sendiri itu beda sama kata buat orang lain. Dan yang menarik, bahkan penutur aslinya pun kadang ngaku sakapeng masuk pahili, yang artinya kadang-kadang suka ketukar. Ini nunjukin betapa rumitnya sistem ini kan? Nah karena itu penting banget buat kita untuk ngeliat contoh langsungnya sekarang. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat langsung gimana sistem ini bekerja dalam percakapan sehari-hari. Dijamin di sini semuanya bakal jadi jauh lebih kebayang. Nah, ini dia jawabannya. Tabel ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Balik lagi ke pertanyaan kita di awal soal makan. Lihat deh, kata dahar itu bahasa loma buat teman. Kalau saya ngomongin diri sendiri secara sopan, saya bakal bilang saya mau neda. Tapi kalau saya nawarin makan ke orang yang lebih tua, saya bakal nanya, bade tuang? Jadi pakainya tuang. Udah mulai kelihatan kan polanya? Sama kayak rumah. Imah itu kata biasanya. Tapi buat rumah saya sendiri, saya bilangnya rorompok. Buat rumah orang yang saya hormati, bilangnya bumi. Pulang juga gitu. Balik itu biasa, wangsul buat diri sendiri, dan mulih buat orang lain. Luar biasa kan? Terus mungkin ada yang nanya, kenapa sih harus rumit ini? Ngapain dibeda-bedain? Jawabannya sebenarnya simple, karena ini jauh lebih dari sekedar aturan tata bahasa. Ini adalah jiwa dari budaya Sunda itu sendiri. Jadi intinya tata krama bahasa Sunda itu adalah cara yang nyata buat nunjukin rasa hormat dan kepekaan sosial. Ini bukan sekedar aturan kaku, tapi cara buat melestarikan nilai kesopanan biar nggak luntur dari generasi ke generasi. Dan ujung-ujungnya tujuannya cuma satu, membangun hubungan yang harmonis antar sesama. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua nih. Setelah kita lihat betapa dalamnya sistem di bahasa Sunda, coba deh kita pikir, gimana dengan bahasa yang kita pakai sehari-hari? Ada nggak sih cara-cara khusus, baik yang kelihatan jelas maupun yang tersirat, buat nunjukin rasa hormat? Coba deh direnungkan. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan menarik berikutnya.